Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maulidia dari kelas 3B dengan NIM PO713902200118. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil dari tugas biostatistik mengenai judul penelitian. Baiklah, kita langsung saja. Untuk judul saya yaitu analisis tingkat pengetahuan diabetes sebagai prediktor kepatuhan gaya hidup sehat pada penderita diabetes tipe 2 di Puskesmas Palmerah 1 Kota Jambi. Untuk pembuatan latar belakang itu saya menggunakan metode MSKS yang dimana M itu masalah, S itu skala, K itu kepustakaan, dan terakhir S itu solusi. Apa sih masalah itu? Masalah yaitu menjelaskan masalah utama yang menjadi faktor penelitian, yaitu permasalahan yang sedang dihadapi dalam bidang yang diteliti. Sedangkan untuk skala, itu menggambarkan seberapa besar atau luas masalah tersebut terjadi, baik di tingkat lokal, nasional, ataupun global. Data statistik sering digunakan di bagian ini untuk menunjukkan urgensi masalah. Dan untuk kepustakaan itu menjelaskan tinjauan literatur atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Hal ini menunjukkan dasar ilmiah dan gap penelitian yang ada. Sedangkan untuk solusi itu menguraikan solusi yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi, baik berupa intervensi yang sudah ada maupun usulan kebijakan yang baru. Baiklah, ini untuk penelitian saya dengan judul Analisis Tingkat Pengetahuan Diabetes sebagai Prediktor Kepatuhan Gaya Hidup Sehat pada Penderita Diabetes Tipe 2 di Puskesmas Palmerah 1 Kota Jambi. Kita langsung saja ke latar belakang. Latar belakangnya saya sesuai dengan metode MSKS. Jadi yang pertama masalah. Nah, untuk masalah ini bisa kita lihat terdapat diabetes mellitus tipe 2 merupakan masalah kesehatan kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang melalui modifikasi gaya hidup sehat, seperti pola makan yang seimbang, aktivitas fisik, serta manajemen stres yang baik. Dalam paragraf 1 ini menjelaskan masalah dari yang kita teliti, yaitu diabetes mellitus tipe 1. Selanjutnya itu paragraf kedua yang dimana itu skala. Nah, di skala ini mencakup data-data yang ada seperti secara global diabetes mellitus tipe 2 telah menjadi epidemi yang prevalensi yang terus meningkat. Berdasarkan data internasional ini tahun 2002 lebih dari 537 juta. Lalu untuk di Indonesia, data riset kesehatan dasar 2018 itu penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 10,9%. Jadi angkaan ini berdasarkan literatur yang ada atau jurnal-jurnal yang telah diteliti. Itu menemukan bahwa pasien dengan pengetahuan yang baik lebih patuh terhadap diet dan aktivitas fisik. Sementara Zainuddin itu melaporkan bahwa edukasi berkelanjutan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan gaya hidup serta menurunkan risiko komplikasi. Cara untuk mengatasi. Nah, untuk mengatasi rendahnya kepatuhan terhadap gaya hidup sehat pada penderita diabetes tipe 2 di wilayah Puskesmas Palmerah 1, salah satu intervensi yang efektif adalah meningkatkan tingkat pengetahuan pasien melalui program edukasi kesehatan yang berkelanjutan. Lalu kita lanjut ke tujuan. Tujuan itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat pengetahuan diabetes sebagai prediktor kepatuhan terhadap gaya hidup sehat pada penderita diabetes tipe 2 di Puskesmas Palmerah 1 Kota Jambi. Sedangkan untuk tujuan khusus itu ada dua. Yang pertama itu mengidentifikasi tingkat pengetahuan penderita diabetes tipe 1 mengenai penyakit diabetes di Puskesmas. Yang kedua itu menganalisis tingkat kepatuhan penderita diabetes tipe 2 dalam menerapkan gaya hidup sehat di Puskesmas Palmerah 1 Kota Jambi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir itu dimulai dari masalah. Lalu
urgensi penelitian, terus setelah itu variabel penelitian, kemudian metodologi, hipotesa, pengelolaan data, dan pembahasan dan kesimpulan. Jadi di sini masalah dalam penelitian ini yaitu tingkat pengetahuan tentang diabetes. Itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kepatuhan terhadap pola makan sehat atau kita bilang Y1. Terus yang kedua, kepatuhan terhadap aktivitas fisik, itu Y2. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap pemantauan gula darah. Yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi yang pertama itu pengetahuan dan gaya hidup. Itu terbagi 2, yaitu tingkat pengetahuan diabetes sama kepatuhan gaya hidup sehat. Untuk tingkat kepatuhan tingkat pengetahuan diabetes itu ada terbagi penyebab, gejala, komplikasi, dan pengelolaan. Sedangkan untuk kepatuhan gaya hidup sehat itu ada pola makan, aktivitas fisik teratur, dan pemantauan gula darah. Tabel yang titik-titik itu menunjukkan variabel yang akan diteliti. Nah, untuk kerangka konsep itu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu variabel bebas, variabel dependen itu variabel terikat. Nah, untuk variabel independen itu bebas, artinya dia yang mempengaruhi, sedangkan dependen itu dipengaruhi. Jadi, variabel independen mempengaruhi dependen. Di sini untuk penelitian ini, variabel independennya yaitu pemahaman pasien terkait penyakit diabetes termasuk penyebab, gejala, komplikasi, dan pengelolaan diabetes tipe 2. Sedangkan variabel dependennya yaitu pola makan sehat, aktivitas fisik, dan pemantauan gula darah. Masing-masing dimensi dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pasien tentang diabetes.